Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai anak-anak, hari ini kita masih di mata pelajaran PPKN, tema 1 subtema 3, dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masih bersama Bapak, dengan Bapak Indra, di kelas 3. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita bersatu dalam keberagaman. Nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi keberagaman siswa, diharapkan siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Apa itu perbedaan? Tuhan menciptakan perbedaan seperti laki-laki dan perempuan, siang dan malam, tua dan muda, dan masih banyak lagi. Perbedaan juga terdapat dalam agama, suku bangsa, bahasa, dan lain-lain. Sehari-hari, kita bisa dengan mudah menemukan perbedaan. Ada orang yang berbadan tinggi, dan ada yang berbadan pendek. Ada yang berkulit putih, ada yang coklat, dan ada yang hitam. Setiap orang pun memiliki kesenangan yang berbeda. Ada yang hobinya makan, ada yang senang berpetualang, dan ada yang menggandrungi film animasi. Adanya perbedaan jangan dijadikan alasan bertengkar loh ya. Perbedaan ini harus kita terima sebagai karunia dari Tuhan yang Maha Esa, dan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal dan saling menghargai, bukan saling membenci loh ya. Oleh sebab itu, setiap orang tidak boleh menganggap dirinya lebih penting dari yang lain. Setiap orang punya hak yang sama untuk didengarkan dan diperhatikan. Lagi pula, perbedaan membuat dunia ini menjadi lebih indah. Bayangkan jika setiap orang berwajah dan bertingkah laku sama. Kita tidak bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dunia menjadi monoton dan membosankan. Mari kita simak cerita tentang berbeda itu indah berikut ini. Oke, cekidot anak-anak. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih.
dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. "Dek, adik kelas berapa?" "Kelas 3, Bu." "Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini." "Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris," pinta ibunya Kristina. "Nabila, Kristina." Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. "Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku," ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Kristina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama
seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Coba deh, sebutkan siapa saja nama teman-teman kalian di sekolah. Siapa yang masih ingat? Ayo. Ayo, jangan sampai lupa ya nama teman-temannya. Selain keluarga, teman itu merupakan seseorang yang sangat kita butuhkan. Karena seorang teman bisa jadi penghibur saat kita sedih. Teman juga bisa menjadi penyemangat saat kita putus asa. Terus, seorang teman bisa jadi pemberi nasihat untuk kita saat kita membuat kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, lalu ada seorang teman yang menegur kita, itu bukan berarti teman kita membenci kita loh. Tapi teman tersebut peduli kepada kita. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Perbedaan tersebut sepatutnya kita hargai, termasuk kemampuan teman. Kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya. Misalkan ada teman kita yang pandai sekali berpuisi, sedangkan kita pandai berhitung. Lalu teman kita yang satu lagi pandainya melompat. Teman kita yang satu lagi pandainya berenang. Perbedaan kemampuan tersebut harus kita hargai dan tidak usah dipermasalahkan. Sikap menghargai perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki lambang rantai. Kemampuan teman. 1. Tidak mencemooh atau menghina kemampuan teman. Yang kedua, tidak meremehkan kemampuan teman. Yang ketiga, menghormati kemampuan dan minat teman. Yang keempat, menyemangati teman untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kelima, memberikan saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. Yang terakhir, mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Ya anak-anak ya. Bapak ada beberapa pertanyaan nih buat anak-anak ya. Disimak baik-baik ya anak-anak ya. Pertanyaan yang pertama. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah? Ya, betul sekali. Sikap kita adalah sebaiknya kita mengajari teman kita supaya teman kita bisa mengikuti permainan dengan baik. Ya. Pertanyaan kedua. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat bermain. Sikap yang akan kamu lakukan adalah? Ya, betul sekali. Sikap yang kita lakukan adalah kita seharusnya memberikan nasihat kepada teman kita untuk tidak mengulangi perbuatannya, yaitu mengejek. Sikap kita yang kedua adalah kita seharusnya juga menghibur teman kita yang sedang sedih agar ceria kembali. Ya, Nana ya. Pertanyaan ketiga.
Kamu melihat temanmu belum mampu mengikuti kegiatan dengan baik. Bagaimana cara kita memberikan saran? Cara yang baik untuk menyampaikan saran kepada teman kita adalah mengajak dia berbicara dan mengobrol dengan kita, supaya kita bisa menasihati dia untuk lebih giat belajar, supaya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Pertanyaan yang keempat, kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan. Saran yang dapat kamu sampaikan kepadanya adalah, kamu bisa menasihati temanmu bahwa seharusnya teman tersebut membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah sembarangan bisa membuat lingkungan rusak dan terjadi bencana alam, yaitu banjir ya Nana ya. Pertanyaan kelima, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sekali sampah dan juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan kepadanya adalah, saran yang bisa kamu sampaikan adalah kamu mendatangi tetanggamu dan menasihatinya bahwa seharusnya sampah dan kaleng yang berisi air hujan tersebut dibuang ke tempatnya, karena kalau ada air yang mengenang itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Sekian Nana ya. Kenapa kita harus menghargai kemampuan teman? Karena menghargai kemampuan teman memiliki banyak manfaat. Manfaat menghargai kemampuan teman. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, terciptanya rasa saling menyayangi. Yang ketiga, dipercaya oleh teman. Yang keempat, tidak terjadi pertengkaran. Yang kelima, disenangi teman. Sekian Nana ya. Mulai sekarang, tidak boleh memilih-milih teman lagi ya. Tapi kita harus berteman dengan orang yang membawa kebaikan untuk diri kita. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak ya. Dadah anak-anak. Eits, lupa lagi ya. Setiap kali selesai pembelajaran, Bapak selalu memberikan tugas. Nah, tugasnya itu anak-anak bisa cek di Bukena 3A halaman 63 nomor 1 dan 2. Yang kedua halaman 68 nomor 1 dan 2, dan yang terakhir halaman 73 nomor 2 saja. Oke. Silakan dikerjakan, bisa langsung dikerjakan dalam buku pena ataupun dalam buku tugas. Ya Nana ya, ingat tugasnya difoto terus kirim japri ke Pak Indra, oke? Dadah anak. Semangat belajar ya. Oke. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.